Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anakku semuanya. Kelas 12 OTKP SMK Waged Hasim. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita awali terlebih dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dalam pembelajaran daring PAI kelas 12 ini dapat membawa barokah manfaat dan ilmu kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila diniyah likuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mengkaji dalam pembelajaran di bab 1 menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis di surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis dan makna, dalil, dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran ini yang kita kaji adalah surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang mana ini perlu kita baca ulang lagi agar surat ini, ayat ini dapat barokah untuk kita semuanya. Mari semuanya diikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Terjemah dari surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dalam ayat tersebut, surah Al-Imran ayat 190 di atas menjelaskan, sesungguhnya di dalam tatanan bumi dan langit, beserta keindahan atas perkiraan dan keajaiban ciptaan yang maha kuasa, juga dalam silih bergantinya antara siang dan malam, dengan secara teratur yang langsung ke tubuh kita, yang terjadi sepanjang tahun yang dapat dirasakan pengaruhnya langsung ke dalam tubuh kita, dan bagaimana cara berpikir kita karena pengaruh dari dinginnya malam hari, panasnya terik matahari, serta bagaimana pengaruhnya terhadap dunia hewan dan tumbuhan adalah sebuah tanda bukti yang memperlihatkan keesaan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kesempurnaan pengetahuannya dan kekuasaannya.
Adapun asbabul nuzul dari surah Al-Imran ayat 90 sampai 91 ini adalah At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa alaihissalam? Dijawab, Isa bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, surah Ali Imran ayat 190-191, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya dan hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan lain-lainnya. Adapun hakikat berpikir kritis adalah definisi tentang berpikir kritis yang disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau yang dilakukan. Salah satu contohnya, yaitu kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada hari ini. Dalam agama Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu di akhirat nanti. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi Muhammad adalah orang yang dalam pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan itu akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal yang sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang menjadi acuan orang-orang cerdas. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan yang bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Dan orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang yang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Orang yang cerdas juga tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu segera melakukan kebaikan, yaitu amal soleh tanpa ditunda-tunda. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegera kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya, serta yang terpahit deritanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW dalam 2 hadis
di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian, yaitu di akhirat. Karena itu dunia ini tempat menanam dan akhir adalah tempat memetik hasil, yaitu panen. Oleh karena itu anak-anakku, jika kita ingin memetik hasil yang baik di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal soleh. Inilah yang menjadi pikiran kita, landas kita untuk bisa mendapatkan amal-amal yang baik. Demikianlah anak-anakku, dalam pertemuan ini, ya, saya kira cukup. Nanti kita lanjut karena waktunya terbatas. Sekian ya materi dalam bab menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis untuk BAI kelas 12 di semester 1 ini. Semoga kalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.